Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran PPKN bersama Bapak. Nah, ini adalah media pembelajaran yang Bapak buat untuk dipelajari di rumah. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, pada kesempatan ini kita akan belajar Pendidikan Pancasila bab 3 mengenai tata negara dan pemerintahan. Seperti apa tata negara dan pemerintahan yang ada di negara kita? Mari kita coba lihat. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan ini diantaranya adalah peserta didik mampu menjelaskan kelembagaan negara sebagai penyelenggaraan negara Indonesia dengan baik. 2. Peserta didik mampu menjelaskan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang dilakukan lembaga penyelenggaraan negara dengan tepat. Peserta didik mampu membedakan sistem pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan sistem pemerintahan daerah, istimewa dan khusus dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga penyelenggara negara. Yang kedua, sistem pemerintahan negara. Yang ketiga, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Yang keempat adalah pemerintahan daerah istimewa. Nah, seperti apa materinya? Yuk kita yang pertama. Pengertian lembaga penyelenggara negara. Lembaga penyelenggara negara atau organ negara adalah segala sesuatu yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order atau disebut dengan istilah lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan non-departemen atau lembaga negara saja. Kemudian ini ada 3 lembaga negara. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif atau pelaksana. Yang kedua kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan. Sedangkan yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman atau fungsi sosial. Ini adalah 3 lembaga negara yang ada di negara kita. Nah, kemudian ini ada skema lembaga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di sini ada lembaga legislatif, di antaranya ada MPR, DPR, dan DPD. Kemudian lembaga eksekutif, di sini ada Presiden, Wakil Presiden. Sedangkan yudikatif, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan yang berikutnya adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua atau B adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perkembangan berdasarkan 3 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Saat ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Kemudian yang C, pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Yang pertama, pengertian pemerintahan daerah adalah sebagai perangkat daerah yang ditunjukkan untuk dapat menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah. Yang kedua, fungsi pemerintah daerah, asas otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan, memiliki hubungan pemerintahan pusat dan daerah, atau wewenang keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam, dan lain-lain.
Yang ketiga, organ pemerintahan daerah, yaitu DPRD provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Berikutnya ada pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang pemerintah daerah memuat secara rinci tentang pembagian urusan pemerintahan. Namun, dampak dari dikeluarkannya undang-undang tersebut antara lain terjadinya berbagai perubahan kewenangan dalam pemerintahan yang terbagi menjadi urusan pemerintahan pusat, urusan pemerintah provinsi, urusan pemerintah daerah khusus, dan urusan pemerintah daerah kabupaten kota. Kemudian pemerintahan daerah khusus dan istimewa. Apa sih bedanya pemerintahan daerah khusus dan pemerintah daerah istimewa? Pemerintah daerah khusus adalah daerah yang ditetapkan sebagai daerah istimewa yang berstatus khusus. Contohnya adalah DKI Jakarta atau daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan yang kedua adalah pemerintah daerah istimewa. Indonesia menetapkan daerah istimewa berdasarkan sejarah dan hak asal-usul setiap daerah, misalnya Aceh dan Yogyakarta. Itu adalah materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat anak-anak Bapak yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa membantu kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.